Ya, selamat pagi para peserta dan terima kasih Pak Wilman atas waktunya. Pagi hari ini saya sudah siap untuk memberikan sharing tentang apa yang saya lakukan 22 tahun yang lalu, persis seperti Bapak yang lakukan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna, bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pondok Lebah. Pagi hari ini saya Setiono ada kegiatan mengikuti webinar persiapan masa pensiun bagi karyawan Hotel Sari Pasifik. Nah, di pagi hari ini Pondok Lebah diminta untuk memberikan motivasi bagaimana mau masuk pensiun untuk berwirausaha tentang perlebahan. Yuk ikutin terus. Saat ini, ya. Suaranya belum masuk ya? Tiga kesempatan Pak ya. Wow. Rencananya hari Jumat nanti datang lagi. Nah ini kita di tengah-tengahnya lebah-lebah yang berseliweran nih. Nah ini nih. Ini adalah ratunya Pak ya? Ratunya itu gede. Ratunya lebih gede ya? Nah ini kita. Nah ini saya Pak. Ini saya saat mengunjungi tempat Pak Setiono. Nah, ini bagian atasnya nanti kita akan potong. Ya, Dari sini ya kita kibas-kibas dulu nih untuk membuang lebah-lebahnya. Ya. Nah ini lebahnya dalam cukup banyak. Nah ini cukup banyak lebahnya di dalam. Ya. Kita bersihkan nanti ini kemudian kita potong nanti. Nah, ya. Ini kita potong nih. berarti kalau 1 kilo Ini nggak ada yang karena bedanya beda-beda. Ingatkan saya 22 tahun yang lalu, usia saya mungkin mirip seperti Bapak Ibu sekalian, yaitu di tahun 2000-an, saya di usia 50-an ya. Tapi bedanya pada waktu itu saya tidak dipersiapkan seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya ini Ibu menjadi bersyukur dan luar biasa memasuki masa pensiun dipersiapkan seperti ini. Oleh karena itu saya ingin sedikit sharing bagaimana pada saat itu perasaan saya ya. Bapak Ibu sekalian, memang di usia atau masa mau pensiun ini mesti ada galau pasti, karena anak-anak masih belum selesai sekolahnya. Pada saat itu saya juga, anak saya yang pertama baru SMP, anak saya yang kedua baru SD. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, bingungnya. Namun tentu kita tidak boleh terlalu lama bingung. Ya. Oleh karena itu kita harus segera mengambil langkah. Nah, langkah ini tentu harus ada masukan-masukan. Ada kita bisa membaca dari sana sini, apalagi sekarang sudah ada YouTube, mungkin akan lebih mudah lagi. Nah, pada saat itu saya tadi sudah dikenalkan, saya 72 tahun yang lalu, saya dilahirkan di tengah-tengah desa. Ya, jadi saya aslinya adalah anak desa, jadi kalau bagaimana berkebun, bagaimana bertani, bagaimana mengembala kambing, itu adalah dunia saya. Jadi pada saat ini saya menyukai, menyenangi binatang dan ternak dan kemudian pertanian. Ini adalah memang
passion saya selain. Padahal pada saat itu saya pekerjaannya adalah di teknik, karena tadi disampaikan saya di Nasio SDN Elektrik ini adalah kontraktor telekomunikasi. Jadi sangat berbeda dengan passion saya yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, bukan sesuatu yang berakhirnya sesuatu lembaran kehidupan maupun pekerjaan, tetapi kita harus segera bangkit dan membuka lembaran baru. Nah, lembaran baru ini pagi hari ini kita bersama-sama, siapa tahu bahwa apa yang saya lakukan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, supportnya terhadap suami dan anak-anak juga harus mengerti bagaimana memulai sesuatu yang baru. Ini tentu tidak mudah, tetapi kita pasti bisa dengan bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin langsung aja masuk ke dalam materi kita. Ya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan apa peluang bisnis masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu 2 tahun yang lalu, mungkin hampir 2 tahun ya, belum sampai, pandemi COVID-19, perekonomian kita porak-poranda. Semua bisnis banyak yang berguguran, tetapi ada 5 bisnis yang tetap muncul, tetap eksis, yaitu salah satunya adalah bisnis masker, bisnis pulsa, dan salah satunya adalah tentang kesehatan. Di dalamnya adalah madu. Nah, oleh karena itu saya merasakan bisnis saya di masa pandemi bukannya menjadi rontok, tetapi banyak dikejar orang. Nah, bagaimana kalau kita berbisnis dikejar untuk membeli produk kita? Ini pasti luar biasa. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita, yang namanya bisnis itu bukan sendiri, kita perlu mitra. Nah, saya ingin bagaimana manisnya bisnis madu. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekarang, pada saat itu pun saya harus mempelajari potensi alam, karena yang akan kita bisnis adalah alam, lebah. Alam kita, sumber daya alamnya cukup luar biasa. Indonesia merupakan negara agraris, memiliki aneka tanaman, dan aneka tanaman ini merupakan pakan daripada lebah. Yang kedua, dari segi lebahnya, bahwa 7 spesies lebah madu di dunia, ini 6 diantaranya ada di Indonesia. Dan dari 6 di Indonesia, 3 adalah juara menghasilkan madu. Nah, oleh karena itu potensi banget bahwa kita harus pastikan bahwa kita harus menjadi peternak. Nah, di samping itu kita juga harus mempelajari pasar, ya, potensi pasar. Tadi sudah saya sampaikan, pasar madu di Indonesia 65% adalah impor, 35% lokal. Bayangkan, 65% impor. Berarti di peluang bagaimana kita mengurangi 65% adalah tugas kita. Sedangkan yang 40% itu 60 dari madu lokal, itu kita bagi 2, yaitu madu hutan dan madu ternak. Madu hutan posisinya cukup tinggi, 60%, dan madu ternak 40%. Jadi kalau kita kalikan 40% kali 35%, tinggal 14% dari kebutuhan madu di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, negara-negara maju yang mengekspor madunya itu hasil ternak. Karena dengan ternak kita bisa mengembangkan populasi lebah. Maka Indonesia, kalau kita mau mencukupi kebutuhan, maka madu ternak harus kita perbanyak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya memastikan saya putra nasional, putra Nusantara, cinta produk dalam negeri. Oleh karena itu, mari kita menjadi peternak untuk mencukupi kebutuhan madu lokal Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mantap bahwa
kita harus menjadi peternak. Oleh karena itu, kita lihat apa yang harus kita lakukan. Itu adalah madu hutan. Nah, kita lihat bagaimana cara mendapatkan madu hutan. Madu hutan adalah madu yang lebahnya liar, hidup di hutan, terus kemudian kita buru untuk mencari madunya. Nah, untuk mendapatkan madunya, pasti karena madu ada di dalam sarang, sarangnya kita ambil. Padahal di dalam sarang itu ada 2 segmen, yaitu tempat brood dan satu lagi tempat madu. Mau tidak mau, kalau di lapangan diambil semua, sehingga brood atau larvanya ikut terambil. Ini artinya apa? Bahwa populasinya akan terganggu. Ini yang menyebabkan di Jawa itu yang namanya madu liar itu sudah sangat langka, kecuali di Sumatera. Saya melihat pada waktu saya masih kecil, kira-kira 60 tahun yang lalu, di Jawa kita memasang suatu kotak, maka akan ditempatin oleh lebah-lebah liar, karena di sana masih banyak lebahnya. Tapi sekarang tidak ada. Kenapa? Karena bapak ibu kita, nenek moyang kita, cara memanennya salah, yaitu sarangnya diambil. Oleh karena itu, sebagai generasi muda pada saat itu, sekarang sudah muda lagi bapak ibu, ini kita harus mencari tahu apa yang penyebabnya kepunahan lebah, yaitu pola memanen yang kurang baik. Nah, bapak ibu sekalian, oleh karena itu madu hutan kita lestarikan, tapi madu ternak harus kita angkat. Bagaimana melestarikan madu hutan? Kita harus bentuk kelompok tani. Nah, ini kita sudah ada yang disponsori oleh Perhutani dan Asosiasi Perlebahan Indonesia, dan saya juga pernah hadir di situ untuk bagaimana para pemburu madu hutan ini melestarikan. Ya. Tapi apa bapak ibu sekalian, ini bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, yang paling mudah bagaimana mengangkat anak-anak muda untuk menjadi peternak. Ini salah satunya. Oleh karena itu, di samping madu hutan terus akan kita lestarikan, kita harus mencoba untuk bertanam. Bapak ibu sekalian, madu hutan sebetulnya tadi saya sebut 3 dari 6 madu di Indonesia merupakan juaranya penghasil madu. Adalah yang pertama adalah madu dorsata. Pada gambar layar ini adalah madu dorsata. Kalau orang di Sunda disebutnya adalah odeng, di Jawa madu gum. Ya. Ini madunya luar biasa tebalnya, luar biasa hasilnya. Namun dengan cara dipanen seperti ini, maka generasi kedua akan punah. Dan yang kedua adalah lebah cerana. Lebah cerana adalah lebah lokal Indonesia, tapi dia posturnya lebih kecil, sehingga menghasilkan madu lebih sedikit daripada madu dorsata. Terus yang ketiga, madu mellifera. Madu mellifera ini asalnya dari Eropa, tapi sudah lama, sudah lebih dari 30 tahun diternak di Indonesia. Ini juga cukup bagus untuk diternak. Oleh karena itu, bagaimana berternak madu mellifera? Kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk budidaya lebah tentu tidak seperti kita mau budidaya sapi langsung beli dari pasar ditaruh gitu. Karena budidaya lebah sifatnya berbeda. Lebahnya tidak di dalam kandang terus kita rawat, dia tidak keluar. Tapi budidaya lebah sama dengan lebah liar. Lebahnya juga akan keluar di alam bebas dan akan kembali ke rumahnya. Oleh karena itu, kami pada waktu itu menetapkan bahwa saya akan membuat usaha perlebahan yang saya beri nama Pondok Lebah. Kenapa dengan Pondok Lebah? Pondok adalah rumah. Nah, sehingga saya akan membuat rumah-rumah lebah yang berharap lebahnya akan betah, akan enjoy di dalam situ. Untuk itu kita harus tahu apa lebah itu, bagaimana lebah itu bisa berkembang. Itu kita harus pelajari. Bapak Ibu sekalian, saya agak mundur ke belakang. Tadi saya sampaikan bahwa bagaimana membuka usaha baru, kita harus tahu potensi individu kita. Kita ini passionnya apa sih?
Kalau misalnya peternakan, kita akan bisa ternak. Kalau dagang, kita akan dagang seperti itu. Nah, kembali kepada budidaya. Karena tadi saya bilang bahwa saya sampaikan bahwa saya passionnya adalah peternakan dan pertanian. Maka saya sama sekali tentang perlombaan nol. Tapi dengan waktu yang singkat, saya harus bisa. Dan ternyata bisa. Kenapa bisa? Semua keluarga, istri saya, anak saya, semuanya mendukung. Pada waktu libur, semua anak-anak saya bawa ke tempat lebah. Disengat bagian daripada usaha kita. Bapak Ibu sekalian, lebah ini usianya hanya 60 hari, Bapak. 60 hari. Sedangkan lebah bertelur, untuk bisa menjadi telur lebah, untuk bisa menjadi lebah muda, ini membutuhkan waktu 21 hari. Sehingga telur menjadi lebah 3 kali, dia sudah mati lagi. Oleh karena itu, lebah supaya populasi di dunia, di Indonesia khususnya ini berkembang, maka harus dijaga populasinya. Itu adalah tugas dari peternak lebah. Bapak Ibu sekalian, peternak lebah tidak sama dengan pemburu madu. Oleh karena itu saya ingin menegaskan bahwa tugas peternak lebah bukan mencari madu, tetapi adalah bagaimana menjaga dan mengembangkan populasi lebah. Kalau populasi lebah di alam kita ini sudah besar, lebah-lebah kita besar, maka secara otomatis kita akan mendapatkan bonusnya. Bonusnya yaitu diberi madu. Saya ingat kata Ustadz, ya ini saya agak mundur ya, supaya kita mengingatkan, karena kita belajar Bapak Ibu sekalian. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Artinya apa? Bahwa kita hidup ini berpikir bukan hanya untuk kita, tapi kita berpikir bagaimana orang lain bisa memanfaatkan kita, dan kita akan diangkat oleh orang lain. Dengan demikian, maka kita sebagai makhluk sosial akan sesuai. Dan apa yang dilakukan lebah hampir sama. Lebah adalah binatang berkoloni. Dia juga punya potensi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, lebah, tadi saya sampaikan, lebah kehidupannya 60 hari. Terus kemudian dia lahir dari telur menjadi lebah itu 21 hari. Jadi setelah lahir, kemudian generasi berikutnya lahir, dia akan mati. Berarti 2 kali generasi dia akan mati. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kalau cara panennya tadi seperti madu hitam, maka niscaya piaraan kita akan punah juga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus merawat lebah, karena nantinya lebahlah yang akan memberikan sesuatu untuk kita, yaitu madu. Jadi kita mendapatkan sesuatu jangan langsung, karena kita adalah manusia, makhluk sosial sama dengan lebah tadi. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi masanya, maka lebah juga akan dibagi menjadi 3 kasta. Karena lebah tadi dalam koloni, maka lebah mempunyai 3 kelompok. Kelompok pertama adalah lebah pekerja, lebah yang mencari madu. Namanya pekerja, dia tugasnya adalah mencari madu. Yang kedua adalah lebah ratu. Lebah ratu adalah yang memimpin koloni itu, dan tugasnya hanya bertelur dan bertelur setiap hari. Oleh karena itu, kita sebagai peternak harus memperhatikan bagaimana produksi telurnya bagus apa enggak. Dan yang ketiga adalah lebah jantan. Lebah jantan namanya jantan. Dia tidak bisa mengambil madu. Dia hanya bisa mengawini ratu-ratu perawan. Kehidupan lebah ini memang menarik untuk saya. Sehingga apa? Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 69-68 itu disebut di dalam Al-Quran. Ini artinya apa? Bahwa lebah merupakan makhluk yang luar biasa. Oleh karena itu, ini merupakan tuntunan bagi saya bahwa kita tidak salah untuk berbisnis lebah. Oleh karena itu,
karena tadi sikapnya seperti tadi, maka hari ini, pagi ini, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kami membesarkan perlebahan Indonesia menjadi peternak perlebahan di Indonesia. Nah, demikian saya kira yang ingin saya sampaikan bagaimana tentang lebah itu sendiri. Jadi itu yang kita kuasai dan itu tidak sulit, kita gampang setelah kita terjun dan bersama kami menerba. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana kita berternak? Kenapa kita harus ternak? Karena dengan ternak nanti kita lihat bagaimana cara panennya. Yang ketiga, kekentalannya mudah kita atur. Karena kalau kita periksa ternyata belum kental, maka panennya ditunda. Tapi kalau kita berburu, kalau kita tunda akan diambil oleh pemburu lain. Tapi ternak karena punya kita bisa kita atur. Dengan demikian maka sudah bisa pastikan bahwa kualitas dan higienisnya akan lebih terjaga. Jadi kalau sekarang ada konsumen yang wah madu ternak begini-begini karena pemahamannya belum sampai. Oleh karena itu hari ini saya ingin menyampaikan bahwa madu ternak adalah madu yang higienis, madu yang berkualitas tinggi. Nah, kita lihat bagaimana panennya tadi. Tadi di video sudah lebih jelas. Jadi ini tim panen kami yang berbaju kuning ini. Sarang-sarang kemudian diangkat, terus kemudian dibersihkan, ya, diketret namanya, terus dibersihkan. Nah, dengan demikian lebahnya akan jatuh di dalam kotak, sarangnya akan bersih, dan kemudian akan dibawa ke tempat ekstraktor. Nah, Bapak. Nah, ini setelah sarangnya tadi dibawa, terus ini terlihat bahwa sarang penutupnya. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa madu, tandanya madu itu sudah kekentalannya cukup. SNI menyebut bahwa kekentalan madu adalah 22%. Tapi kalau kita di madu karet, itu kita bisa mencapai 19%. Nah, oleh karena itu kita lihat kalau tertutup sudah 40% sampai 50%, maka madu itu bisa kita panen. Kekentalannya sudah pasti di bawah 20%. Ini. Nah, terus kemudian madu yang tertutup ini sudah disegel supaya tidak temperaturnya tidak berubah-ubah, sehingga pada waktu panen kita harus buka supaya waktu kita masukkan ke alat dia bisa keluar. Dan setelah ini dimasukkan ke alat yang namanya ekstraktor. Ekstraktor ini fungsinya adalah mengeluarkan madu. Nah, ini seperti kita lihat, mengeluarkan madu. Karena dengan diputar dia menimbulkan angin, dan yang sisi lain adalah menyedot, sehingga madu yang ada di dalam sarang akan keluar dan larvanya tidak terganggu. Nah, setelah keluar madunya, dia akan keluar dari pipa bawah, terus ada itu. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah lebih modern daripada kita berburu madu hutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah madu sarangnya tadi dikeluarkan madunya, maka sarangnya akan dikembalikan lagi oleh tim pengembali ke dalam kotaknya. Dan ini akan diisi lagi oleh lebah. 12 sampai 15 hari lagi bisa kita panen dengan catatan cuacanya cukup mendukung. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau kita sekali panen dengan kira-kira 300 koloni, kita bisa mendapatkan 1 ton madu. Ya, bayangkan, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menjanjikan. Nah, tetapi tentu ini tidak tiba-tiba, prosesnya adalah panjang. Tetapi tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita menjaga populasi, inilah yang disebut bonusnya, kita akan mendapatkan madu. Bapak Ibu sekalian, setelah madu-madu itu keluar, maka kita masukkan di dalam kontainer, di dalam plastik, tong plastik,
terus kemudian kita bawa pulang ke Bekasi. Bekasi tempatnya, pusatnya madu Pondok Lebah. Di sana kita produksi. Produksi dalam arti pembotolan. Yang membuat madu adalah lebah, kita hanya membotoli, tidak ada proses apa-apa. Nah, setelah itu menjadilah produk dengan brand Pondok Lebah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, perjalanannya dari kita, dari saya sampai menghasilkan madu cukup panjang. Tetapi di luar panen madu, Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang menarik, yaitu para reseller, para mitra-mitra Pondok Lebah itu kita undang untuk ikut panen. Kenapa? Untuk lebih yakin bahwa apa yang kita hasilkan adalah alami. Nah, ini adalah para reseller dan para penggemar madu Pondok Lebah. Kita umumkan biasanya di Instagram, di YouTube, bahwa tanggal sekian kita akan panen di Subang. Biasanya seperti itu. Pak Wilman juga sudah pernah datang ke sana. Tadi di dalam ikut panen, ikut bersenang-senang, dan setelah itu mencobain madu, terus pulang membawa oleh-oleh, beli tentunya, ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa, membawa kesan bahwa oh begitu, oh ternyata madu asli Pondok Lebah memang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini satu segmen yang baru, yaitu wisata panen madu. Ini kita bisa jual. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah ketertarikan terhadap ini, kita sudah cukup, maka kalau kita menjadi peternak, kita nggak bisa hanya mendengarkan gitu. Harus ada pelatihan. Pondok Lebah menyiapkan bagaimana melatih calon-calon peternak kita. Nah, ini waktu itu kami di Lido. Ini penting karena untuk beternak lebah kita harus bisa semuanya, dan itu tidak susah. Semua yang kita bisa lakukan dengan semangat yang tinggi tentunya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa semua yang kita lakukan harus sesuai dengan keinginan kita, passion kita. Ini kalau passion kita peternakan. Bagaimana kalau kita tidak suka ternak? Oh, madu tidak akan bisa sampai ke konsumen kalau tidak ada mitra-mitra usaha. Ada outlet, ada keagenan, ada reseller. Maka kita butuh mitra. Nah, mitra ini luar biasa. Kita di Jakarta, di Jabodetabek, ada sekitar 200 outlet. Nah, tapi sebetulnya ini sangat jauh dari kurang. Kenapa? Karena memang kebutuhan madu merupakan kebutuhan yang sangat mendukung kesehatan kita, terutama di masa pandemi adalah luar biasa. Ini saya tidak bisa cerita bagaimana madu untuk menjaga imun kita. Semua orang tahu. Oleh karena itu, bagaimana menyampaikan ini, Bapak Ibu sangat dibutuhkan. Kemitraan usaha. Nah, mitra tidak harus punya toko. Bapak punya perkumpulan di pengajian, perkumpulan di gereja, perkumpulan di mana saja. Ini bisa menjadi lahan untuk berjualan. Nah, bagaimana? Itu kita dukung nanti. Kita dukung bagaimana mempromosikan Pondok Lebah sebagai mitra, akan selalu mendukung. Bagaimana cara mendukungnya? Nanti setelah ini bisa dihubungi ya tentu tidak etis kalau harus saya sampaikan secara detail bagaimana bisnis resellernya. Tetapi menurut saya, Bapak Ibu yang passionnya tidak pada ternak, berjualan madu adalah modal yang cukup sedikit, karena dia bisa tanpa modal, bisa hanya menjualkan aja, kemudian pesanannya disampaikan ke Pondok Lebah, madunya akan dikirim oleh Pondok Lebah, Bapak menerima pembayaran dari konsumen Bapak, maka Bapak akan mendapat sebagian daripada penjualan itu. Itu hak Bapak. Bapak tanpa melihat madunya, madu yang Bapak jual masih ada di Pondok Lebah, bisa terkirim, yang itu namanya dropship. Ya, banyak ragamnya. Ya. Kalau dropship, Bapak hanya modal menyampaikan sana sini sambil membaca-baca, ada pemesan, sampaikan ke kami kirim pembayarannya ke Bapak, terus kemudian sebagian
harga pokoknya dikirim ke Pondok Lebah, sisanya untuk Bapak, udah. Ini paling gampang. Tapi kalau mau lebih besar lagi, menjadi agen dan sebagainya, kita beli dan sebagainya. Ini terbuka, Mas. Bapak Ibu sekalian. Ini yang disebut usaha. Tapi ini harus dengan sepenuh hati. Harus dengan Seperti itu, Bapak Ibu sekalian peserta webinar pagi hari ini. Yang sedikit saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan menjadi motivasi untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, demikian mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan kami dalam webinar untuk memasuki masa pensiun para karyawan Hotel Seri Pasifik. Bagaimana setelah pensiun dia akan berwirausaha tentang perlebahan. Tadi sudah banyak dilakukan, banyak pertanyaan tentang bagaimana perlebahan, bagaimana menjadi reseller. Banyak hal yang kelihatannya termotivasi. Lebih dari 50% pertanyaannya cukup bagus. Bapak Ibu sekalian, sahabat Pondok Lebah, kalau sahabat Pondok Lebah membutuhkan motivasi ataupun pelatihan, Pondok Lebah siap untuk memberikan pelatihan untuk Bapak Ibu menjadi seorang peternak maupun menjadi seorang reseller. Ya, oke. Di dalam pertemuan pagi hari ini kita ketemu di kegiatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.